Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Sandra dan juga Kak Fit dalam program seputar perempuan BTV Jambi. Baik Kak Fit, tadi kita sudah membahas tentang perjalanan bisnis Kak Fit dan juga latar belakang Kak Fit sebagai ibu rumah tangga. Nah, selanjutnya nih Kak Fit, kita tahu industri ataupun usaha di masa pandemi saat ini rata-rata sudah anjlok gitu ya. Nah, bagaimana Kak Fit menanggapi hal ini gitu? Iya, masa pandemi artinya memang kita harus bisa mensiasati. Jadi begini, awalnya mulai berbisnis, alhamdulillah saya membekali diri dengan ilmu bisnis. Jadi saya ikut komunitas, saya belajar bagaimana proses bisnis yang baik. Jadi tidak kujuk-kujuk saya bisa gitu, karena memang sebelumnya kan sudah pernah berbisnis dan saya gagal di bisnis itu karena tidak termanajemen dengan baik. Boleh tahu bisnis apa itu Kak? Saya dulu buka advertising. Oh gitu. Buka digital printing ini semua kan, tapi memang karena tidak fokus dan tidak termanajemen dengan baik, akhirnya hanya bertahan beberapa tahun. Akhirnya dari situ saya belajar. Dari situ saya belajar ini semua bahwa bisnis yang baik itu harus dimanajemen. Nah, bisnis yang baik kalau dari sisi produk, itu produk kita harus bisa menjawab kebutuhan pasarnya apa. Nah, di tengah masa pandemi ini tentu kita harus bisa survive ya, melihat situasi, melihat kondisi juga seperti apa, kebutuhan pasar itu apa sih gitu. Jadi karena produk saya kue ini semua, orang kan tidak bisa keluar ya, orang tidak bisa keluar ini semua, alhamdulillah sangat terbantu sekali dengan adanya ojol, adanya ojek online itu, terus juga adanya kurir-kurir yang hadir di Jambi itu sudah banyak nih, ongkosnya murah, terus juga dengan media sosial. Jadi kita bisa komunikasi langsung kan. Media sosial itu juga teman-teman wajib dipisahkan antara media sosial pribadi dengan media sosial bisnis. Usaha. Jadi di media sosial itu saya terbuka, kan kalau ke toko kita online bisa buka 24 jam. Orang bisa pesan kapan saja, tinggal kesepakatan mereka mau kuenya hadir kapan gitu. Nah, dari situ saya belajar survive, artinya kalau terimbas tidak dengan masa pandemi dengan adanya pasti terimbas. Kalau dulu saya di rumah posisinya, kalau sekarang alhamdulillah saya sudah punya tempat usaha dan rumah produksi yang lokasinya cukup strategis, jadi ada terbuka dan bisa beli offline juga kan. Nah, untuk dari sisi promosi orang sudah lebih tahu. Nah, pandemi ini memang kita harus bisa survive, kebutuhan apa yang diminta pasar juga mensiasatinya. Saya menawarkan varian-varian baru, tapi kan memang ada temponya, tidak setiap saat gitu. Begitu. Jadi memang kita harus bisa survive-nya, melihat apa sih yang bisa kita jadikan peluang. Benar-benar. Oke, Kak Fit, tadi Kak Fit membahas mengenai komunitas yang pernah Kak Fit ikuti sehingga Kak Fit bisa memulai bisnis ini. Boleh tahu nggak Kak Fit komunitas apa itu? Secara bisnisnya saya belajar dengan bisnis itu, tentang bisnis pada tahun 2014. Jadi memang saya ikut program namanya SBM Pro Indonesia, Smart Business Mapping. Jadi saya belajar memetakan bisnis dalam bentuk, kalau bahasa teman-teman UMKM-nya, bisnis model kanvas. Jadi kalau kita di dalam komunitas itu namanya SBM Board. Jadi ada 12 langkah yang saya harus lakukan, bagaimana saya bisa produk dan bisa diterima oleh masyarakat. Yang pertanyaan pertamanya adalah apa sih bisnis apa yang harus kita mulai, itu terjawab. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu muncullah memang produk-produk yang bisa diterima oleh pasar itu tadi. Dikembangkan lagi ya. Iya, dikembangkan lagi. Memang kreativitas kita dan konsultasi kita dengan orang-orang yang memulai bisnis duluan gitu. Jadi jangan takut untuk berdiskusi dengan banyak orang mengenai bisnis kita, karena dari situ kita bakal dapat insight-insight menarik tentang bisnis dan bagaimana mensiasatinya ketika kita punya masalah. Terus juga alhamdulillah 2019 Bank Indonesia buka namanya program dan memang seleksi wirausaha unggulan Jambi, WUBI itu tadi. Wirausaha unggulan. Jadi diseleksi lah dari ratusan peserta ini semua, akhirnya saya masuk dan dapat binaan dari Bank Indonesia. Keren sekali ya. Kak Fit, tentunya juga yang poin paling penting yang pernah Kak Fit sampaikan tadi, bahwa pengalaman adalah guru yang paling luar biasa ya Kak Fit, dari belajar dari pengalaman bisnis sebelumnya. Pertanyaan terakhir Kak Fit, ini mengenai bagaimana situasi pandemi saat ini kan, banyak sekali tadi sektor-sektor usaha yang mungkin anjlok. Nah,
bagaimana peran ataupun hal yang bisa kakak sampaikan untuk para pengusaha di luar sana gitu, agar tetap jangan sampai putus asa gitu. Iya, iya, teman-teman perempuan di mana saja yang berada, artinya begini, banyak ya pemutusan hubungan kerja terjadi di masa pandemi ini juga banyak, dan jangan salah juga, banyak juga orang-orang yang di PHK karena kondisi pandemi ini akhirnya buka bisnis rumahan dan bisa survive. Contohnya apa? Memang banyak bisnis-bisnis makanan yang dimulai dari rumahan akhirnya dia bisa besar dan bertumbuh. Kalau orang lain mungkin tidak beruntung dengan usahanya mundur ini semua, ada juga banyak yang bisa bertumbuh ini semua. Artinya apa? Saya melihat mereka yang berhasil mengatasi pandemi ini dengan bisa survive ini semua adalah yang bisa melihat peluang pasarnya apa. Itu yang harus kita pelajari. Orang-orang sukses seperti itu yang harus kita pelajari, karena memang kondisinya orang lebih senang di rumah. Nah, ketika orang senang di rumah, artinya kan mereka tidak berbelanja keluar. Nah, kalau sudah tidak berbelanja keluar, artinya kan peluang nih, karena kebutuhan yang namanya Sumatera Tengah ini tidak bisa ditunda. Ketika mereka lapar, apa yang harus kita penuhi? Demikianlah pemirsa obrolan kita pada hari ini dengan Kak Fit. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Fit dapat bermanfaat untuk kita semua dan tentunya menginspirasi para perempuan-perempuan di luar sana. Saya Noveli Sandra Borti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saksikan terus program seputar perempuan di BTV Jambi, cerdas bersinergi.